adalah ungkapan doa kami bahwa Engkaulah yang kami pandang seumur hidup kami. Memuliakan Engkau, itu yang kami rindukan. Kiranya pujian ini bukan hanya basa-basi yang muncul dari hati kami, dari mulut kami, tapi ini adalah sebuah pengakuan kami, sebuah doa kami, bahwa kami mau mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau. Kami sadar Tuhan betapa berdosanya hamba-Mu dan umat-Mu. Kami semua orang yang begitu rawan terhadap dosa. Itu sebabnya kami sekali lagi datang, membiarkan Tuhan membentuk hati dan akal budi kami. Kami mau mempersembahkan hati kami, jiwa kami, akal budi kami, supaya hanya firman Tuhan saja yang membentuk kami. Bukan prinsip-prinsip dari duniawi, tapi hanya firman Tuhan saja. Kami percaya Allah Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Allah Roh Kudus akan bekerja melampaui keterbatasan kami. Sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bukan hanya dimampukan untuk memahami firman, tapi dimampukan untuk menaati firman. Berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Karena hamba-Mu dan umat-Mu, kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke. Hari ini saya mengangkat sebuah tema kunci relasi yang sehat. Ya, kunci relasi yang sehat. Kenapa kok saya angkat tema ini? Karena saya pikir ini tema yang sangat penting ya. Karena semua kita hidup dalam relasi kan ya. Mulai dari lahir oe gitu ya. Itu kita sudah ada di dalam relasi. Minimal mama, ya kan? Minimal papa, gitu kan? Keluarga besar, tambah hari tambah besar, relasi juga tambah luas. Nah, pertanyaan saya adalah coba Bapak Ibu coba pikirkan, adakah satu relasi di mana saudara nggak pernah ada problem di situ? Yang paling dekat itu kan suami istri ya. Ya kan, semua di antara semua relasi sekalipun mama dan anak itu juga kuat gitu ya. Tetapi kita harus ngakuin bahwa apa yang dipersatukan Tuhan gitu ya, bukan lagi dua tapi satu kan, itu jauh lebih dekat. Saya mau nanya, di sini ada nggak relasi suami istri yang tidak ada masalah? Nggak ada ya. Yang mungkin masih muda, belum menikah gitu ya. Mau nanya, kira-kira dengan mama dan papa ada masalah nggak? Pernah nggak ada masalah? Pernah nggak ada kepahitan terhadap mama? Padahal mama papa tuh orang yang paling tulus besarin kita ya. Tapi kita waktu anak-anak, saya secara khusus saya harus mengakui gitu ya, bahwa saya banyak sekali kepahitan dengan orang tua gitu ya. Dengan mama secara khusus begitu ya, tetapi itu sudah dibereskan. Setelah saya mengalami pertobatan begitu ya, itu sudah saya bereskan. Tapi intinya adalah bahwa relasi yang orang yang paling tulus mengasihi kita tuh orang tua loh. Ya, paling tulus. Apapun yang terjadi ketika kita balik, kita kembali, kita tetap jadi anaknya mereka. Gitu ya, saya kapan hari lihat satu video singkat waktu papanya tuh ngantar anak perempuannya di altar pernikahan. Dia bilang begini, tolong cintai anak saya. Gitu ya, jaga anak saya baik-baik. Tapi kalau satu hari nanti ternyata kamu temukan, ternyata cintamu sudah berubah. Please jangan pukul dia. Kamu cukup antar dia kembali kepada papa. Orang tua tuh paling tulus saudara, mengasihi anaknya. Gak peduli seburuk apapun anaknya, ketika kembali orang tuanya terima. Tapi saya mau tanya, berapa banyak luka, kepahitan yang ada di situ? Banyak ya. Sehingga firman Tuhan hari ini menurut saya relevan sekali bagi kita gitu ya. Karena kita punya relasi sulit ya kalau kita mau katakan relasi kita sehat gitu ya. Dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun. Sulit sekali. Saudara, persoalannya kira-kira ada di mana sih? Persoalannya itu ada di mana? Ada yang bisa bantu saya tebak aja nggak apa-apa deh. Salah nggak apa-apa, nggak mempengaruhi masuk surga. Gitu ya, nggak mempengaruhi keselamatan. Boleh tebak. Kira-kira masalahnya ada di mana? Kok semua relasi kita mesti ada sebuah problem? Itu namanya manusiawi ya, karena kita semua orang berdosa.
Kita semua orang berdosa. Semanis apapun relasi itu awalnya, di pertengahannya gitu ya, tetap nanti akan ada yang kurang enak gitu ya, kurang enak. Tapi bukan berarti kemudian pergi meninggalkan relasi ya. Kan manusia itu begitu ya. Kita harus sadar bahwa semua relasi pasti ada persoalan. Tapi jalan keluarnya bukan pergi meninggalkan relasi, gitu ya. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan itu yang jauh lebih penting. Nah, tema hari ini penting sekali bagi kita, gitu ya. Penting sekali bagi kita. Tapi by the way, saya masih belum dapat jawaban dari Bapak Ibu. Kira-kira persoalannya kenapa? Dengan pasangan problem, dengan anak problem, dengan sahabat ada problem, dengan teman gereja ada problem, dengan ini ada problem. Kira-kira masalahnya ada di mana? Menuntut. Kita punya tuntutan tertentu begitu ya. Tuntutan tertentu. Kenapa sih kok kita punya tuntutan tertentu? Sebenarnya jawabannya adalah karena kita selalu meletakkan hak kita, kebebasan kita, kesenangan kita sebagai tujuan yang nomor satu. Betul nggak? Dengan suami kita mau pokoknya hak kita dihargai, kesenangan kita dapat gitu ya, kebebasan kita dapat, itu nomor satu. Begitu itu digoncang-goncang, begitu itu diutak-atik, kita tuh jadi ngamuk. Dengan anak juga begitu, dengan semua juga begitu. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, saudara, mari bersama-sama kita mau bacakan 1 Korintus 10 ayat 30 hingga 33 ya, 33. Ada di slide ya, ada di slide, tolong ditampilkan slide nomor 3. Next. Oke, ya. Oke, kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 30, Bapak Ibu ayat 31, kita bergantian. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syah dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi kalau kita punya prinsip, next slide. Kalau kita punya prinsip yang baik, yang sehat gitu ya di dalam berelasi, bukan berarti bahwa kemudian semua relasi kita tuh simsalabim jadi baik semua, tidak. Tapi minimal itu bisa meredakan atau meminimalisasi gesekan dengan orang lain. Nah, ini fondasi etika Kristen ya yang mau kita pelajari pada hari ini. Saudara, konteks pada waktu itu, ya konteks pada waktu itu, next slide. Ya, konteks pada waktu itu, orang Korintus itu kan kota Korintus penuh dengan kuil-kuil berhala. Ya, sebelum kekristenan masuk dalam Korintus itu penuh dengan kuil-kuil berhala. Sehingga pada waktu itu sudah sangat lazim orang-orang datang ke kuil, kemudian hari-hari tertentu mereka itu melakukan pengorbanan, gitu ya, lembu, sapi, macam-macam gitu ya, dikorbankan kepada dewa-dewa. Setelah itu dagingnya diapain? Dagingnya itu dimasak gitu ya, kemudian makan sama-sama di kuil. Wow, orang Korintus keluar semua tuh, makan di kuil-kuil gitu ya, makan di kuil-kuil. Nah, setelah mereka jadi orang Kristen, oke, betul, mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah tidak pergi menyembah dewa-dewa. Tapi mereka masih diajak untuk makan makanan-makanan. Kenapa? Karena itu kayak semacam pesta gitu ya. Ayo makan. Kemudian, loh ini orang Kristen yang lain yang hatinya tuh lemah gitu ya. Lihat, ini orang Kristen aku kemarin ketemu ibadah. Hari ini aku lihat dia makan di kuil. Dipersoalkan lah begitu kan. Kemudian dia, oh iya ya berarti gak boleh aku makan di kuil. Ya sudah. Dia gak mau lagi ke kuil gitu kan.
Kemudian orang-orang di kuil bilang gini, tak kirimin ya makanan ya. Ini kan bahasa saya ya, saya coba untuk mendramatisir begitu ya. Kemudian ya sudah dikirimin ke rumah gitu ya. Sampai di rumah tetangga lihat kiri kanan, ih dia masih makan makanan berhala ya. Masih makan makanan berhala. Dipersoalkan, dia bilang ya sudah kalau gitu nggak mau terima dia gitu ya. Nggak terima dia. Dia ke pasar aja deh beli daging gitu kan. Ke pasar beli daging, sampai di rumah ketemu tetangga di jalan, kamu beli apa tadi daging? Kamu tanya nggak, itu tadi daging persembahan berhala atau bukan? Karena kan kalau kelebihan di kuil, kan mereka jual di pasar kan? Kamu tanya nggak? Rupanya ada orang-orang yang model begitu saudara. Kita di pasar kan nggak perlu nanya, ya ini tadi habis dari kuil atau enggak gitu kan? Nah ini dipersoalkan lagi gitu loh, dipersoalkan lagi. Nah akhirnya masalah, ini yang kisruh di dalam jemaat Korintus tuh seperti ini gitu loh. Sebagian berkata bahwa aku kan makan makanan ini, aku sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanku itu cuma satu, yang berkuasa di dunia ini nggak ada dewa-dewa, hanya ada Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Persoalannya ada di mana? Makanannya clean kan? Makanannya udah bersih kan? Nggak ada persoalan. Tapi yang lain bilang begini, persoalan loh, wong itu sudah dipersembahkan ke berhala. Jadi saudara lihat ya, itu level imannya beda-beda tuh ya. Level imannya beda-beda saudara. Ada yang imannya tuh kuat gitu ya. Tuhanku cuma satu. Saya setuju dengan yang itu ya. Saya setuju dengan yang pertama. Kita nggak peduli lah. Kan nggak ada sih yang namanya dewa-dewa itu kan nggak berkuasa sih. Tuhan kita tuh Tuhan raja di atas segala raja, tadi pujian yang kita naikkan kan. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Gak ada Allah lain di muka bumi ini. Kalau kamu sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gak ada kuasa manapun yang mencemarkan itu. Saya setuju dengan itu. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang level imannya di bawah itu? Saudara, bulan lalu papa saya meninggal. Ya. Papa saya meninggal bulan lalu, kemudian saya pulang gitu ya, pulang. Itu makanya saya cancel beberapa pelayanan di sini juga gitu. Itu papa masih sakit, masih macam-macam gitu ya, masih prosesnya masih begitu. Bulan lalu papa saya meninggal dan seperti biasa kalau orang-orang Indonesia Timur itu mungkin sudah mengerti ya budayanya ya. Budayanya tuh biasanya, waduh saudara, nggak tahu babi itu berapa ekor ya yang disembeli, dimasak gitu ya. Terus ya kita yang melayat biasanya memang disuruh makan gitu. Jadi habis ibadah penghiburan semua makan. Jadi beda tipis dengan pesta begitu, pesta nikah begitu ya. Beda tipis dengan itu. Nah, saudara, rupanya di kalangan keluarga saya itu juga ada tingkatan imannya, saudara. Jadi ada yang nggak persoalan, terus makan aja kita keluarga, gitu kan. Tapi ada beberapa orang tertentu itu rupanya nggak tahu, saya nggak tahu doktrin apa yang mereka punya. Mereka itu begitu setiap kali datang ke rumah saya, selama papa masih disemayamkan. Itu mereka datang ke rumah bawa nasi sendiri, bawa minum sendiri. Karena haram bagi mereka makan dan minum di tempat duka. Padahal mereka tuh saudara kandungnya papa. Gitu ya. Keponakan kandungnya papa. Tapi mereka punya entah teologi, pengajaran apa yang mereka dapatkan begitu ya. Mereka punya kebiasaan seperti itu. Nah kemudian ini kan jadi kisruh juga kan. Gitu ya. Jadi mama tuh agak sensi begitu ya. Ya, kenapa sih memangnya kenapa? Terus uang duka mereka terima nggak? Kan terima uang dukanya sama aja kan. Mesti gini-gini, saya bilang sudah mah nggak usah dipersoalkan gitu loh. Masalah kepercayaan itu masing-masing lah. Sudah nggak apa-apa. Toh kalau kita persoalkan jadi nggak enak kan malah gitu ya. Jadi suasana jadi nggak enak, suasana keluarga juga jadi nggak enak. Sudah nggak apa-apa. Nah saudara, ini yang terjadi di Korintus saudara. Ini yang terjadi di Korintus. Gitu ya, terjadi di Korintus, mereka mulai ada kekisruhan. Paulus, saudara perhatikan next slide ya, next slide. Saudara perhatikan, nah Paulus bilang begini di dalam ayat yang ke-26 ya. Bukankah bumi dan segala isinya memang milik Tuhan? Bukankah kita juga memiliki kebebasan di dalam Kristus? Ini paradoksial ya. Jadi di sisi satu kita mengakui bahwa memang betul pemilik segala sesuatu itu Tuhan kita. Ya, pemilik segala sesuatu Tuhan kita. Jadi kalau kamu mau makan, mau minum, sudah berdoa aja dalam nama Yesus, semua clean gitu loh. Dan kita juga bebas kan, di dalam Kristus tuh kita bebas. Nah, saudara-saudara saya yang menolak untuk makan di rumah duka itu, mereka punya jawaban begini. Kami sudah doa pelepasan.
Gitu ya. Kami sudah doa pelepasan, kami sudah dilepaskan dari segala yang duniawi. Sehingga kami nggak mau makan di rumah duka, kami nggak mau melakukan adat-adat tertentu. Saya begitu dengar itu loh kok logikanya kalau kamu sudah dibebaskan dalam Kristus kan harusnya nggak ada yang mengikat kamu kan, bebas kan. Kenapa kok sudah dibebaskan dalam Kristus tapi terikat gitu loh, terikat gitu loh. Nah tapi ya sudah, saya nggak mau membahas itu lebih panjang gitu. Saya nggak mau membahas itu lebih panjang dengan mereka. Saya bilang ya sudah, kita hargai saja, kita hargai saja. Saudara, next slide. Ya, Paulus bilang begini, jika ada orang lain yang hati nuraninya terganggu dengan apa yang kita makan, kita tidak boleh memakan daging berhala itu. Prinsipnya Paulus, Tuhan kita berkuasa. Gak ada dewa-dewa tuh, gak ada. Harusnya masalah kita makan tuh benar gak? Ya gak ada yang salah, benar aja gitu loh. Tapi Paulus bilang begini, benar aja gak cukup. Benar aja gak cukup, kamu harus peka hati nuraninya. Hati nuraninya harus peka dengan orang lain. Jadi kalau kita ketemu ada orang hati nuraninya terganggu, itu hakmu, iya hakmu. Kamu bebas, betul kamu bebas. Kamu butuh senang-senang, betul kamu butuh senang-senang. Tapi kalau ada orang lain hatinya terganggu, gak usah. Ini berbanding terbalik dengan prinsip dunia ya. Kalau prinsip dunia tuh hakmu perjuangkan, kebebasanmu perjuangkan, kesenanganmu perjuangkan. Tapi kalau etika Kristen bilang, kalau itu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, letakkan semua itu. Letakkan semua itu. Kita kenapa sih dengan suami, dengan mama, dengan papa, dengan orang lain seringkali gampang sekali clash. Sumbunya gampang sekali tersulut gitu ya. Sumbunya pendek orang bilang gitu. Kenapa? Karena kita merasa hak kita nggak dihargai. Kesenangan kita diganggu. Gitu. Kebebasan kita dibatasi. Kita selalu meletakkan itu semua di depan dan harus kita perjuangkan. Tapi Paulus ngajarin kita, enggak. Kalau demi orang bisa lebih baik kenal Tuhan di ayat yang terakhir supaya mereka bisa selamat karena mereka dekat dengan Tuhan, maka letakkan itu. Karena itu jauh lebih penting daripada sekedar benar. Gitu ya, benar aja nggak cukup, saudara. Ini prinsip di dalam etika Kristen. Gitu ya. Nah, di dalam konteks ini orang bukan hanya sekedar tersandung, tapi berkata jahat. Berkata jahat itu dari blasphemeo, artinya tuh menghujat. Ya, jadi Paulus mau bilang begini, jangan sampai karena makanan orang itu menghujat kita. Jangan sampai hanya gara-gara makanan orang lain itu selain menghujat itu mungkin bisa mengutuk ya. Mengutuk kita hanya karena makanan dan minuman. Jangan sampai. Makanya Paulus gak ngomong, kalau orang lain sampai mau mengutuk kamu stop, enggak, bukan. Baru hatinya terganggu saja sudah harus stop. Gitu ya, harus stop. Nah tapi kata yang dipakai pertama itu jangan sampai hanya gara-gara makanan orang itu menghujat dan mengutuk kamu. Jadi Paulus kasih prinsip, jangan sampai mengutuk ya. Orangnya masih hatinya terganggu aja, kita harus stop. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa sih kok Paulus begitu mengajarkan kita untuk peduli dengan orang lain? Ya, next slide. Ya, saudara, benar saja tidak cukup. Kebenaran itu perlu dibarengi dengan kebaikan dan kepekaan sosial. Kita tuh kan suka ngomong begini, salahku di mana? Aku ngomong begini aja loh, salahku di mana? Ya memang nggak salah sih, tapi kamu nggak peka. Nah, ini seringkali saya dengar, saudara, orang-orang Kristen gitu ya, mama dengan anaknya gitu ya. Mamanya ngomong, anaknya tersinggung luar biasa, sakit hati luar biasa. Terus mamanya ngomong gini, mama lo ngomong ini tok lo. Betul, yang mama ngomong itu gak salah, tapi mama gak peka dengan hati anak. Dan sebaliknya juga kadang begitu gitu loh. Anaknya tuh bilang gini, aku lo gak ngapa-ngapain, aku lo cuma gini tok, mama wis nangis-nangis. Salahku di mana coba? Ya memang gak salah, tapi kamu gak peka dengan hati orang tua. Gitu ya, jadi benar saja nggak cukup bagi etika Kristen ya. Orang Kristen ingat baik-baik, benar saja nggak cukup. Kamu perlu peka dengan hati orang tua, hati suami, hati istri, hati anak, hati teman, hati sahabat, hati orang lain. Kita perlu peka dengan itu. Jadi stop ya, kalau selama ini kita suka bilang, salahku di mana? Ini kan benar kan ya? Bukan masalah benar salah. Nggak peka. Gitu ya, nggak peka.
Dan kalau kamu nggak peka dengan orang lain, jadi salah. Jadi salah. Next. Ya, jadi sekali lagi tinggalkan prinsip-prinsip ini ya. Kita kan suka bilang begini, aku kan nggak menyalahi kitab suci sih. Iya kan? Tunjuk di mana aku melanggar firman Tuhannya. Di mana? Gitu ya. Atau kita bilang gini, yang penting hatiku lurus di hadapan Tuhan. Ya memang betul sih, kadang-kadang kita tuh disalahpahami orang lain gitu ya. Kita tuh ngomongnya benar, ngomongnya juga dengan cara yang baik begitu ya. Sudah sesopan mungkin, orang lain tetap tersinggung. Nah kalau sudah begitu itu sudah di luar kuasa kita kan ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita terlalu cepat untuk terlalu cepat untuk berhenti gitu loh. Harusnya kita tuh bukan hanya sekedar ini benar, betul, ini oke, ini nggak melanggar firman Tuhan. Apa yang aku ngomong ini memang benar. Caraku sudah disampaikan dengan sopan, orang lain tetap salah paham. Ya itu sudah bukan masalah kita, gitu ya. Itu sudah bukan masalah kita. Tapi jangan hanya di sini stopnya saudara, gitu ya. Selain saudara pastikan bahwa apa yang engkau lakukan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, engkau pastikan bahwa sikap hatimu benar lurus di hadapan Tuhan, perlu peka juga dengan orang lain. Ya, perlu peka dengan orang lain. Jangan saya nggak peduli, banyak orang begitu ya. Kadang-kadang ceritanya dengan sombong lagi begitu kan. Saya nggak peduli ya, saya ngomong aja. Saya tahu tuh pasti dia tersinggung. Saudara itu bukan orang Kristen. Gitu ya. Itu bukan orang Kristen. Next slide. Ya, jadi pertanyaannya mengapa kita harus peduli dengan orang lain? Karena menurut Paulus yang pertama adalah tujuan hidup kita itu adalah next. Ya, karena tujuan ayat 31 Paulus bilang begini. Kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi kenapa kita harus peduli dengan orang lain? Kenapa harus kita peka dengan hati orang lain? Karena itu bagian dari kita melakukannya untuk Tuhan. Paulus pakai makan dan minum, itu sesuatu yang remeh ya. Makan minum itu kan sesuatu yang remeh sekali ya. Tetapi Paulus katakan bahwa kalau engkau makan, kalau engkau minum, makan dan minumlah untuk kemuliaan Tuhan. Ini tujuan hidup manusia saudara. Tujuan hidup manusia bukan untuk mengejar hak. Tujuan hidup saya bukan untuk mengejar hak-hak saya. Tujuan hidup saya bukan untuk mengejar kesenangan-kesenangan saya. Tujuan hidup saya bukan untuk mengejar semua kebebasan-kebebasan saya, bukan. Tujuan hidup saya, untuk apa saya hidup, adalah untuk mengejar apa yang menyenangkan Tuhan. Apa yang mempermuliakan Tuhan. Ini dicatat di dalam Katekismus Westminster pertanyaan nomor 1. Untuk apa tujuan hidup manusia? Jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Kalau kita hanya menyoroti bagian pertama ya, itu ada 2 bagian. Bagian pertama itu adalah untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah, artinya untuk memuliakan Allah kadang-kadang kita harus meletakkan hak memang. Untuk memuliakan Allah kadang-kadang kita harus meletakkan kesenangan kita. Kita harus melepaskan semua hal yang kita sukai. Supaya aku bisa mempermuliakan Tuhan. Beberapa orang Kristen kemudian bilang begini, Allah orang Kristen tuh kayak Allah yang egois ya. Kepengen dimuliakan terus. Terus kitanya gimana? Kitanya tuh hanya tujuannya kerja untuk kemuliaannya Allah. Kelihatannya nggak fair. Saudara salah. Karena di dalam Katekismus Westminster dikatakan tujuan hidup kita adalah mempermuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Allah sangat baik dengan kita. Allah selalu cinta kepada kita. Itu sebabnya Allah juga mau kita senang. Allah mau kita menikmati. Tapi semua kenikmatan-kenikmatan kita itu kita dapatnya di mana? Di dalam memuliakan Dia. Jadi nggak ada kenikmatan-kenikmatan di luar kemuliaan Allah. Selama saudara memuliakan Allah, saudara mendapatkan kemuliaan. Saudara mendapatkan kesenangan. Tapi di luar itu, saudara mencoba untuk mau mencari kesenangan di luar itu. Lewat apa? Lewat macam-macam. Ada banyak tuh cara orang mendapatkan kesenangan, ya kan? Dengan cara apa? Shopping. Dengan cara apa? Ngobat. Dengan cara macam-macam, begitu kan? Bisakah engkau mendapatkan kenikmatan sejati? Tidak akan bisa. Saudara diciptakan untuk bisa menikmati hidupmu. Tapi cara engkau menikmati hidupmu adalah dengan cara mempermuliakan Allah. Jadi kalau saudara mau mendapatkan kenikmatan dalam hidupmu, temukan di dalam Tuhan. Bukan temukan di luar Tuhan. Gak akan ada di sana. Yang ditawarkan oleh dunia ini hanya kesenangan-kesenangan sementara. Gitu ya.
kesenangan-kesenangan sementara. Kalau saudara mau dapat kenikmatan yang sesungguhnya, dapat di dalam Tuhan. Dapat di dalam mempermuliakan Tuhan. Ingat baik-baik tujuan hidup kita ya. Sekali lagi kenapa kok relasi kita penuh dengan persoalan? Karena kita selalu meletakkan hak, kesenangan, kebebasan sebagai sesuatu yang harus kita kejar dan kita capai. Itu tujuan hidupku. Makanya dikit-dikit, dikit-dikit, waduh, hakku dirampas, hakku nggak dihargai, hakku nggak. Dan kita mulai merasa hidup ini nggak fair. Hidup ini, aduh aku nggak happy dengan hidupku dan seterusnya. Saudara, selama saudara tujuan hidupnya salah ya, saya mau kasih tahu, saudara tidak pernah bisa happy. Tak bisa happy. Kecuali hidupmu, tujuan hidupmu diubah. Hidupmu bukan untuk dirimu lagi. Hidupmu bukan untuk kita lagi. Hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ini bukan hanya Paulus ajarkan loh, tapi Paulus hidupi. Paulus hidupi. Next. Ya, jika segala sesuatunya itu memang asalnya dari Allah, maka seharusnya segala sesuatu juga untuk Allah kan? Kalau kita bilang, iya betul segala sesuatu dari Allah. Betul. Tapi segala sesuatu juga harus untuk Allah. Kita tuh gampang sekali ya mengakui bahwa saya bersyukur untuk semua pencapaian saya. Karena semua pencapaian saya ini datangnya dari Allah. Betul. Tapi apa artinya kalau hanya stop di situ? Semuanya dari Allah, tapi engkau pakai untuk apa? Untuk diri sendiri. Itu berarti sama aja, bohong gitu ya. Kalau engkau mengakui bahwa semuanya adalah dari Allah, ingat juga bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan pernah pakai semua daya upaya, semua pencapaian hanya untuk diri sendiri. Orang yang egois adalah orang yang selalu mengejar hak, kebebasan, kesenangan, begitu ya, dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang tujuan hidupnya sudah dibenarkan, dia tahu bahwa semuanya adalah dari Tuhan, dan dia akan pakai segala sesuatunya kembali untuk Tuhan. Jadi konsisten gitu loh. Semua dari Tuhan, yes betul semua dari Tuhan. Tapi apakah engkau juga pakai itu semuanya untuk Tuhan? Harus konsisten. Gitu ya, harus konsisten. Next. Orang yang menekankan kebenaran dari Allah seharusnya juga berusaha hidup bagi Allah. Ya, saya pikir ini mirip dengan yang tadi. Next. Ya, jadi hak, kebebasan dan kesenangan bukan tujuan hidup kita lagi, gitu ya. Kemuliaan Allah dan keselamatan orang lain itu jauh lebih utama. Ya, jadi sekali lagi hak, kebebasan, kesenangan bukan tujuan kita. Jadi kalau misalnya hak kita diutik-utik gitu ya, kebebasan kita diutik-utik gitu ya, harusnya nggak usah ngamuk gitu loh. Wong itu memang bukan yang kita cari kok. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Gitu ya, yang penting Tuhan dipermuliakan, yang penting orang lain datang kepada Tuhan. Yang penting orang lain datang kepada Tuhan. Jangan sampai sebaliknya ya. Orang itu datang kepada Tuhan, tapi karena kita, orang itu jauh dari Tuhan. Wah, itu tambah nggak karuan tuh, gitu ya. Harusnya melalui kita, orang lain dibawa datang dekat Tuhan. Bukan orang lain mau datang ke Tuhan, kitanya jadi penghalang, gitu ya. Kenapa? Karena karakter-karakter kita, gitu kan, dan seterusnya. Itu perlu hati-hati. Ya, saya dapat sebuah ilustrasi yang sangat baik, gitu ya. Saya lupa itu siapa ya, yang ada satu tokoh, saya lupa ya, siapa namanya. Tapi ceritanya itu adalah begini. Satu hari ketika dia datang ibadah, gitu ya, datang ibadah. Tiba-tiba waktu khotbah itu handphonenya bunyi gitu ya. Handphonenya bunyi itu semua orang langsung lihat dia. Melotot, yang lain melotot gitu kan. Yang lain melotot. Dia tuh langsung merasa kayak, aduh gitu kan. Terus selesai itu beberapa orang samperin dan kemudian marah gitu ya. Lain kali itu tolong HP-nya dimatikan dalam ibadah. Menghargai ibadah yang sedang berlangsung. Orang itu pulang tuh dengan hati yang hancur. Dia merasa bersalah, dia merasa gak diterima, dia merasa dia begitu buruk, begitu kan. Terus besok malamnya dia pergi ke klub malam gitu ya. Sampai di klub malam, dia seperti biasa, dia pokoknya minum gitu ya, menghabiskan waktu. Tiba-tiba gelasnya tuh kesenggol pecah. Terus orang-orang di sekitar bilang, gak apa-apa, itu bukan apa-apa. Udah mereka bantuin gitu kan, bersihin. Udah santai, gak apa-apa. Kemudian dia merasa bahwa kenapa kok orang di klub malam lebih baik ya dari orang-orang di gereja.
Saudara paham maksudnya ya? Kita kadang-kadang begitu suka menjadi hakim bagi orang lain di gereja. Kita sulit memberikan kesempatan, berikan ruang bagi orang yang sedang berjuang dengan dosa. Gitu ya. Kita sulit sekali untuk bisa menjadi orang yang memaklumi orang lain. Kenapa jadi orang di luar sana jauh lebih baik begitu? Harusnya bukankah orang Kristen diajarkan kasih yang harusnya lebih mengasihi orang lain, lebih memaklumi orang lain gitu. Jadi kesannya tuh kita berikan kesan bahwa gereja itu adalah tempat orang-orang suci, bukan tempat orang-orang berdosa. Oke, saya pikir ini kisah yang baik untuk kita introspeksi diri gitu. Kita membesarkan anak juga nggak gampang ya. Anak kita juga tumbuh itu dengan segala macam pergumulan ya. Dan anak saya baru mau 6 tahun gitu ya. Dan dia juga sama gitu loh. Di setiap fase tuh kayak ada yang beda gitu ya, ada yang beda. Belakangan ini dia dengan semua orang kayak musuhan. Kecuali dengan saya. Dengan papanya juga ngajak fighting terus gitu kan. Dengan orang lain, dengan ii-nya juga gitu. Pokoknya kayak ketus gitu loh. Terus saya tahu ada beberapa tuh kasih masukan, beberapa tuh ngomong-ngomong gitu kan. Tapi pilihan saya adalah saya harus tetap dengan dia, menerima dia. Sehingga dia tetap merasa bahwa dia dicintai. Atau saya juga menjadi hakim untuk dia dan kemudian dia merasa bahwa dia begitu buruknya dan gak ada orang yang bisa terima dia. Ya kan pilihan ada di kita loh. Kadang-kadang kita sebagai mama kurang bijak gitu loh. Orang jadi hakim, mama juga berdiri jadi iya kamu tuh sih bodoh, kamu sih itu. Saudara, anak kemudian merasa krisis harga diri. Merasa terlalu buruk untuk dicintai, terlalu buruk untuk diterima. Sehingga saya hati-hati sekali saudara. Sekalipun memang ada omongan gitu ya dari saudara-saudara dan sebagainya. Saya ngomong sama suami saya bahwa saya akan memilih, saya akan tetap ada bagi dia. Seburuk apapun temperamen dia. Nanti setelah dalam waktu-waktu yang tertentu saya akan ngomong dan itu efektif. Gitu ya, bukan berdiri dan jadi hakim saudara. Bukan di depan orang kemudian kita sikat dia di tengah di kerumunan. Karena ada beberapa orang tua yang gak wise. Gitu ya, gak boleh loh gitu-gitu ya, gak boleh gini-gini ya. Orang lain ngomong begitu, kemudian mamanya juga bilang, iya kamu tuh ya bodoh ya, mama sudah berapa kali ngomong. Saudara menghancurkan anakmu. Menghancurkan anakmu. Sehingga mari hati-hati. Gitu ya, saya memang merasa, memang saya tahu bahwa di dalam relasi apapun itu gak gampang saudara, gak gampang. Tapi mari ayo kita jangan hanya sekedar yang benar ya, benar saja gak cukup. Harus peka dengan hati orang. Gitu ya, jadi ini alasan pertama kenapa Paulus minta kita peka dengan hati orang. Yang pertama, karena hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, kita melakukan segala sesuatu itu demi Injil. Paulus di dalam ayat yang 32 dan 33 ya, di situ dikatakan gini. 32 dan 33 ya. Dia katakan begini, janganlah kamu menimbulkan syah dalam hati orang, baik orang Yahudi dan orang Yunani atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Ini berarti demi Injil, saudara. Ya, demi Injil. Demi Injil. Ya, Paulus tidak berhenti hanya di nasihat, saudara. Ya, next slide. Paulus tidak berhenti hanya pada nasihat, tapi dia memberikan teladan yang konkret. Dia bilang saya. Gitu ya. Ngajar itu gampang, saudara. Ngajar di mimbar itu gampang. Tapi ngajar di bawah mimbar dalam hidup sehari-hari itu jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih sulit. Saudara, saya kapan hari tiba-tiba ada yang telepon suami saya gitu ya. Jadi sekelompok ibu-ibu kaum wanita dari Papua gitu ya, dari Papua. Mereka itu terlunta-lunta di Tanjung Perak gitu kan, karena ternyata ditipu sama calo gitu ya. Jadi mereka tuh harusnya berangkat pulang ke Papua pakai kapal, datangnya pakai pesawat, pulangnya pakai kapal. Kenapa? Untuk menekan harga. Karena tinggi sekali kan harga tiket sekarang, karena mereka berangkatnya tuh sekitar 25 orang, saudara, sekitar 25 orang. Terus tiba-tiba setelah mereka dari Jogja sampai di Surabaya mau naik kapal, gak ada tiket, saudara. Kebingungan mereka, ditipu ternyata, gitu ya. Jadi singkat cerita mereka usahakan uangnya bisa kembali, tapi gak bisa berangkat dengan kapal yang hari itu. Masih 1 minggu lagi mereka harus berangkat. Sementara mereka uangnya udah habis. Karena mereka turnya tuh Bali, Jogja, Surabaya. Uangnya udah gak ada. Gitu ya. Uangnya udah gak ada. Mereka udah bingung.
Ya udah, yang lain sudah hopeless gitu kan. Udah kita tidur aja di sini gitu kan. Tidur aja di sini seminggu gitu kan. Terus ternyata di antara mereka itu ada yang kenal dengan suami saya. Terus telepon gitu kan. Telepon suami saya, ceritakan kondisi mereka. Saudara repot loh ngurusi orang segitu banyak, iya kan. Buka rumah untuk segitu banyak, iya kan. Karena saya tinggalnya di pastori, lantai 3-nya gereja, iya kan. Terus saya ngomong suami saya bilang kalau memang solusinya adalah mereka tidur di pelabuhan, mending mereka kesini aja. Mereka tidur di lantai 3, saya sebisa mungkin yang saya lakukan gitu ya. Akhirnya nanyakan dan mereka bilang oke, mereka mau gitu ya, mereka mau. Waduh saudara, betul-betul heboh gitu ya, heboh selama 1 minggu gitu ya. Heboh selama 1 minggu ngurusi 25 orang ibu-ibu gitu ya. Ngurusi 25 orang ibu-ibu. Tapi saya pikir ya itu sekali lagi, pelayanan itu nggak hanya di mimbar kan. Pelayanan itu di dalam hidup yang nyata gitu loh. Dalam hidup yang nyata. Kita bisa buat apa gitu kan untuk orang. Yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jadi sekali lagi Paulus juga sama saudara. Paulus di sini dia nggak hanya bilang nasihat gitu kan. Tapi Paulus mempraktekkan hidup yang nyata. Dan Paulus ngomong gitu loh. Paulus ngomong saya berusaha untuk menyenangkan semua orang. Nah ini kata menyenangkan semua orang nih jangan dipikir, wah berarti ini penjilat ini gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Kalau saya bisa menyenangkan semua yang ada di sini berarti kan penjilat tuh. Kan kita nggak bisa sih menyenangkan semua orang, betul nggak? Kalau kita punya prinsip kebenaran, kita nggak bisa menyenangkan semua orang sih. Sebagian mungkin suka, sebagian nggak suka. Iya kan? Sebagian senang, sebagian tersinggung ketika ditegur. Tapi maksudnya Paulus itu bukan begitu. Artinya maksudnya Paulus itu adalah begini. Untuk mengasihi orang lain dan membawa orang lain datang kepada Kristus, itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Jadi kita ini kalau hidup untuk kemuliaan Allah, gak mungkin kita ini hidup untuk kemuliaan Allah tuh vertikal top. Horizontalnya gak ada. Kalau kamu mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan vertikal, dibuktikan dengan cara apa? Horizontalnya baik, gitu loh. Horizontalnya baik. Ibadah selalu ada 2 sisi, saudara. Sisi satu vertikal, sisi yang satu horizontal. Makanya kenapa kok kita harus tetap ibadah onsite ya? Karena ada 2 sisi itu, saudara. Satu vertikal itu kita dengan Tuhan. Yang kedua ada horizontal, kita dengan sesama. Kenapa kok online? Itu memang jadi opsi di saat pandemi gitu ya. Tetapi kalau tidak pandemi lagi seharusnya onsite. Supaya kita nggak kehilangan sisi yang lain gitu loh. Karena ibadah itu memang ada 2 sisi. Orang tertentu ngomong, sudah saya nonton TV aja di rumah streaming gitu kan. Wong saya tetap pengenalan Tuhan lebih baik daripada yang datang onsite. Persoalannya adalah kamu mengabaikan sisi horizontal gitu ya. Padahal kita itu matang secara rohani itu kalau kita banyak berinteraksi secara horizontal. Ya kan, mengenal pergumulan orang lain, mengenal karakter orang lain, saling kita adjust karakter masing-masing begitu ya, dan ada banyak hal gitu ya. Sehingga horizontal itu sesuatu yang penting ya saudara. Sesuatu yang penting sekali. Next slide. Ya, tidak jadi batu sandungan bagi semua orang di dalam segala sesuatu bukan dimaksud supaya kita diterima oleh semua orang. Bukan pula dimaksudkan supaya kita mendapatkan keuntungan dari tindakan kita. Ya, jadi kita nggak menjadi batu sandungan supaya apa? Bukan supaya orang lain bilang, wih, si A ini apik loh, si Benny keren loh. Makanya kita juga dibaikin orang. Enggak, bukan, itu namanya manipulatif ya. Itu namanya manipulatif. Kita menggunakan pura-pura jadi orang yang baik begitu kan, supaya mendapatkan keuntungan, supaya orang lain menerima kita. Itu namanya manipulatif. Orang Kristen nggak boleh manipulatif. Orang Kristen harus memang tidak menjadi batu sandungan, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membawa orang lain datang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Paulus memberikan 2 alasan kenapa kita harus menjadi orang yang bukan sekedar benar gitu ya, tapi peka dengan orang lain. Tujuannya 2, karena tujuan hidup kita untuk mempermuliakan Allah, bukan untuk mengejar hak, bukan untuk mengejar kesenangan, bukan untuk mengejar kebebasan. Dan yang kedua, selain karena hidup kita mempermuliakan Allah, yang kedua karena kita harus hidup untuk Injil.
Gitu ya. Letakkan hakmu dan lain-lainmu. Yang penting orang lain di bawah mengenal Yesus Kristus dan diselamatkan. Itu tujuan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita ambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin engkau seringkali bertengkar di dalam relasimu karena hal-hal yang tidak esensial. Padahal mungkin itu hal-hal yang perlu, mungkin bisa dihindari. Mungkin bisa dihindari. Selama saudara mau katakan bahwa Tuhan tolong aku. Supaya aku bisa meletakkan hakku, melepaskan kebebasanku, meletakkan kesenanganku. Demi kemuliaan Allah dan demi orang lain. Siapa di antara kita yang mungkin berkata bahwa aku begitu mudah tersulut emosi. Aku sulit sekali untuk mengontrol kemarahanku. Begitu hakku diutik-utik, kebebasanku diutik-utik, kesenanganku diutik-utik. Aku begitu tersulut untuk emosi. Mari datang di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Dan mohon kekuatan baru dari Allah Roh Kudus. Supaya kita berani melepaskan semua itu. Melepaskan hak kita. Kebebasan kita, kesenangan kita. Supaya kita bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Tuhan, kami jujur di hadapan-Mu. Bahwa kami semua adalah orang berdosa. Kami begitu mudah marah, Tuhan. Kami begitu mudah dendam. Kami begitu mudah emosi. Ketika hak kami tidak dihargai. Kebebasan dan kesenangan kami tidak dihargai. Kami mudah sekali marah. Tuhan, ampuni kami. Karena kami tahu bahwa kami sedang memiliki tujuan hidup yang salah. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kemuliaan Tuhan adalah tujuan utama hidup kami. Kami mau, Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau. Hidup bagi kemuliaan-Mu. Hidup demi Injil Yesus Kristus, kami mau. Namun kami harus jujur bahwa betapa lemahnya kami. Kami butuh kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa Allah Roh Kudus yang sudah hadir dalam hidup kami akan menuntun kami, akan menolong kami di dalam hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.